Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim yang diperintahkan untuk memperhatikan ujung kehidupannya yang disebut dengan kematian, dengan senantiasa dalam keadaan berserah diri kepada Allah, dalam keadaan menguatkan keyakinannya kepada Allah dan memiliki sikap keislaman hingga kematian datang menjemputnya. Salah satu yang dapat mengantarkan dan memelihara setiap orang untuk terkondisi menuju kepada penyerahan diri yang disebut sebagai musliman. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, adalah karena dia memelihara seluruh waktu-waktunya untuk merasakan bersama dengan Allah. Dan itulah yang disebut dengan salat 5 waktu. Salat 5 waktu sebagai kewajiban agama. Ketika Imam Al-Ghazali memberikan penjelasan bagaimana seorang muslim untuk bisa memiliki salat yang khusyuk, salat yang baik, Imam Ghazali mengatakan yang paling pertama tidak boleh dihindari adalah ihdarul qalb, menghadirkan hati. Kalau ada orang salat dan tidak menghadirkan hatinya, dia menghilangkan kemampuan khusyuknya sangat besar. Sesudah dia memiliki kesungguhan untuk menghadirkan hatinya, di mana hati inilah yang digunakan untuk berdialog dengan pemilik langit dan bumi. Kemudian yang kedua adalah mafahim, dia memiliki pemahaman terhadap apa yang dibacanya, apa yang dilakukannya. Saya ingin konsen pada anjuran yang kedua Imam Ghazali, bahwa kalau mau khusus salatnya yang akan mengantarkan kita bisa mengakhiri kehidupan dengan baik, peliharalah salat yang kita mengerti. Untuk bisa mengerti salat ini, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memperhatikan hal yang paling kita sering bersama dalam salat. Yang paling sering kita bersama dengan salat, bahkan Nabi mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak disebut satu rakaat pun salat bagi seseorang apabila dia tidak membaca Al-Fatihah Ummul Kitab. Itulah sebabnya khilafiyah muncul, bahwa apakah makmum di belakang imam masih harus membaca Al-Fatihah ketika tidak mendapati bacaan Fatihah imam. Sebagian mengatakan tetap harus membaca Fatihah, sebagian mengatakan dia telah mewakilkan bacaannya kepada imam. Oleh karena itu, Fatihah ini adalah bacaan yang harus kita beri perhatian dalam salat, karena dialah yang mengundang kekhusyuan kita. Dan kalimat apa saja yang perlu diperhatikan untuk mengundang kekhusyuan itu, mari kita mengerti beberapa hal. Tapi saya hanya ingin satu kalimat doa yang kita sering baca di dalam suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Kita sering melapaskannya dalam salat dan lancar. Saking lancarnya dia hanya lewat di bibir dan tidak terpikirkan di kepala, apalagi masuk di hati. Dan itulah yang menjadikan kita jauh dari kekhusyuan. Supaya kita khusyuk, mari kita mengerti apa maknanya ini ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Itulah ucapan kita kepada Allah setelah kita memuji Dia sebagai Ar-Rahman, sebagai Ar-Rahim, sebagai pemilik hari kiamat dan seterusnya. Setelah kita puji dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita baru bermohon ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah. Pernahkah kita berpikir kita minta kepada Allah jalan yang lurus, tapi kita mengerti tidak apa jalan yang lurus yang kita minta itu? Kita tambah lagi kalimatnya, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang diberi nikmat, yang telah Engkau beri nikmat. Kita tanya lagi, mengertikah kita siapa jalannya orang yang telah Engkau beri nikmat? Mari kita dalami ini, bahwa ayat ditafsirkan dengan ayat. Banyak orang yang hanya mengandalkan kemampuan bahasa Arab tapi tidak mengerti bagaimana memahami pembicaraan Al-Quran, ya, tidak hanya sekedar bahasa Arabnya. Contohnya kata an'amta alaihim, tunjuki kami jalan yang lurus, siratal mustaqim. Siratal mustaqim yang kita minta itu adalah jalannya orang yang diberi nikmat. Siapa orang-orang yang diberi nikmat? Itu ditafsirkan di dalam surat An-Nisa ayat 69. Apa bunyi ayatnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa may yuti'illaha war rasul, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faulaikal ladzina an'amallahu alaihim, itulah orang-orang yang telah diberi nikmat kepada mereka. Siapa orang-orang yang telah diberi nikmat kepada mereka ini? Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Orang-orang yang telah diberi nikmat itu adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para orang-orang yang saleh. Hasuna ulaika rafiqa, itulah sebaik-baik pihak yang diperintahkan untuk jadi teman. Bukan hanya teman di akhirat, tetapi teman di dunia. Inilah yang kita minta di dalam setiap salat kita ketika kita mengucapkan siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk, telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka ya Allah? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Secara ringkas kita ingin pahami siapa mereka. An-nabiyyin telah digambarkan keadaannya adalah manusia biasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dititipi wahyu agar kehidupannya dia tebarkan wahyu itu untuk menyelamatkan kehidupan manusia dari kebinatangan, dari kerendahan, dari syahwat, dari nafsu menuju kepada kemuliaan dan keagungan peradaban sampai nanti menuju kepada kehidupan abadinya untuk mendapatkan penghargaan yang tinggi di sisi Tuhannya. Itulah para nabi. Oleh karena itu para nabi digambarkanlah keadaannya. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Apakah kamu merasa bisa masuk surga begitu saja sedang kamu belum mendapatkan ujian sebagaimana orang rasul itu dan orang-orang yang bersamanya diberi ujian? Massathumul ba'sa'u wad-dharra, mereka tidak sekedar hidup tetapi disentuh dengan berbagai kesulitan hidup. Zulzilu, dibanting-banting kehidupannya. Sebentar kepalanya di bawah, kakinya di atas, ya sakit ini, menderita ini, difitnah, dituduh dan seterusnya. Itulah para rasul, tetapi mereka teguh dengan seluruh cobaan dan ujian itu. Hatta yaqular rasulu, sampai-sampai beratnya ujian itu dia berdoa kepada Allah, mata nasrullah, kapan kiranya pertolonganmu ya Allah. Tetapi Allah janjikan, ala inna nasrallahi qarib, kalau kamu konsisten dengan prinsip hidup yang diajarkan Tuhanmu, pertolongan Allah itu sangat dekat. Jadi ini yang kita mau teladani, ini yang kita mau minta kepada Allah agar Dia beri nikmat kepada mereka untuk bersama dengan para rasul. Yang kedua, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, adalah as-siddiqin. Siapa as-siddiqin ini? Yang paling akrab di telinga kita adalah Abu Bakar as-Siddiq. Abu Bakar itu adalah sahabat Nabi yang mendapatkan gelar as-Siddiq. Tetapi Quran surat Al-Maidah ayat 75 juga mengatakan ada juga as-siddiqah atau siddiqah. Maka mal masihu illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah. Nabi Isa tidak lain kecuali seorang rasul yang sebelumnya sudah pernah ada rasul yang diutus dan ibu yang melahirkannya adalah seorang yang siddiqah, seorang yang benar. Apa yang dimaksudkan benar? Apa yang dimaksudkan dengan jujur? Abu Bakar digelari dengan as-siddiq, Maryam ibunda Isa adalah siddiqah. Dua-duanya memiliki kekuatan untuk membenarkan kebenaran yang datang dari sisi Allah, yang datang dari Rasulnya, dan dia tidak peduli resiko apapun yang harus dihadapi kalau dia harus berpihak kepada kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Lihatlah Maryam, dia tidak peduli bagaimana dibully untuk hamil tanpa ada laki-laki yang menyentuhnya, tetapi dia siap menghadapi itu meskipun terlebih dahulu bertanya kepada Allah, bagaimana mungkin saya bisa hamil ya Allah sedang saya tidak pernah disentuh seorang pun yang bisa memungkinkan saya hamil. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, begitulah kalau Allah menginginkan, Dia hanya mengatakan kun fayakun, Dia hanya mengatakan terjadilah dan jadilah, maka terjadi dan jadilah apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tenangkan hatinya untuk menerima keputusan Allah itu karena dia yakin ini pasti kebenaran. Maka Maryam disebut sebagai as-siddiqah. Seperti juga Abu Bakar disebut as-siddiq. Kenapa? Karena ketika orang bertanya kepadanya, apakah kamu percaya seorang laki-laki yang mengatakan dia berjalan dari Mekkah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis ke Sidratil Muntaha itu hanya dalam satu malam? Apa kamu percaya ada orang yang ngomong begitu wahai Abu Bakar? Apa kata dia? Lebih aneh lagi dari itu, kalau yang menyatakan adalah Muhammad, saya pasti akan membenarkannya, dan itulah sebabnya dia diberi gelaran As-Siddiq.
Tidak seperti kebanyakan orang, dia sudah lihat pengutur katanya, dia sudah lihat kalimat-kalimat yang datang, tapi dia terus meragukannya sampai dia sendiri mendapatkan masalah karena hidupnya penuh dengan keraguan. Itulah yang kita minta di dalam doa kita di dalam surat Al-Fatihah, untuk kita mohon kepada Allah agar dibersamai orang-orang yang telah diberi nikmat. Yang kedua adalah as-siddiqin. Yang ketiga jemaah sekalian adalah as-syuhada. Siapa syuhada ini? Syuhada yang dikenal oleh para sahabat adalah orang yang mengangkat senjata melawan musuh-musuh agama, lalu kemudian dia wafat, dia meninggal, membunuh atau terbunuh. Itulah syuhada, lalu terbunuh. Tapi Nabi mengatakan bukan itu saja, karena Nabi mengatakan mata uduna syuhada. Siapa yang kalian hitung dan anggap sebagai syuhada? Nah, sahabat mengatakan yang kami anggap syuhada itu tadi yang mengangkat senjata di jalan Allah. Tidak. Kata Nabi, kalau itu syuhada, maka syuhada di kalangan umatku sedikit sekali. Lalu sahabat bertanya, siapa lagi yang engkau maknai luas dari syuhada ini? Kata Nabi, orang-orang yang diuji dengan penyakit menular. Ya, jadi saudara-saudara kita yang kena COVID dalam perspektif hadis, mari kita selesaikan semua urusan kedurhakaan, kemaksiatan dan seterusnya yang kita terus mau perbincangkan, untuk kita simpulkan kalau dia sudah terkena COVID sebagai penyakit menular dan dia mati dengan penyakit itu, mari kita pahami dari hadis ini, mudah-mudahan benar bahwa mereka semua mati syahid. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi syuhada itu bukan hanya yang mengangkat senjata, tetapi beberapa orang di antara mereka yang bersabar, teguh, kuat menghadapi ujian-ujian yang ditimpakan kepadanya dengan menjadikan parameter keimanannya yang kuat untuk menghadapi semua peristiwa itu. Bahkan di dalam hadis ini termasuk di antaranya yang bisa mati syahid adalah orang-orang yang menghadapi penyakit lambung, penyakit yang ada di dalam perutnya. Dia susah payah menghadapinya dengan penuh kesabaran dan seterusnya, dan dia mati dengan penyakit itu. Nabi mengatakan itu juga masuk dalam kategori syuhada. Inilah beberapa hal yang kita ingin tekankan, bahwa yang ketiga yang kita minta Allah Subhanahu wa taala bersamakan kita dengan mereka karena telah Allah beri nikmat kepada mereka, yaitu syuhada, bukan hanya sekedar mengangkat senjata, tapi ada tekad yang kuat untuk menghadapi kesulitan hidupnya dengan teguh berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada kebalikannya. Ada orang yang berperang di jalan Allah, hanya luka yang ada pada tubuhnya, dia tidak tahan, lalu dia ambil pedang, dia bunuh dirinya sendiri. Justru sahabat mengatakan dia calon penghuni surga, Nabi mengatakan tidak, dia calon penghuni neraka, dan terbukti dia bunuh dirinya sendiri, dan Nabi kemudian membuktikan apa yang disampaikan kepada sahabat bahwa dia adalah penghuni neraka. Yang keempat jemaah sekalian yang dirahmati Allah adalah orang-orang yang beramal saleh. Ya, ayat itu mengatakan wa may yuti'illaha war rasul, siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, ulaika, mereka itu nanti akan bersama dengan orang-orang yang telah diberi nikmat kepada mereka, minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Siapa orang saleh ini? Orang saleh bukan sekedar berbuat baik. Kalau dia berbuat baik dan tidak beriman kepada Allah, seluruh kebaikannya tidak berhak untuk mendapatkan ganjaran, karena dia melakukan kebaikan itu untuk mendapatkan hadiah Nobel. Dan hadiah Nobel dia sudah dapat. Tidak perlu lagi dia mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, amal saleh hanya bisa diganjar dalam pandangan Islam kalau dibangun di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya sebesar apapun amal saleh dari harta seseorang, kalau harta itu tidak diperuntukkan untuk mendapatkan kebaikan, keridaan dan ganjaran dari Allah, hanya ingin mendapatkan puja-puji dari pemiliknya, bahkan kadang-kadang menyakiti hati orang yang menerimanya, maka amal-amal itu Al-Quran mengatakan kamu batalkan sendiri, kamu robohkan sendiri, dan kamu runtuhkan sendiri. Wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, kalau kamu beramal dengan hartamu, jangan pernah membatalkan amal hartamu itu dengan dua perusaknya. Yaitu yang pertama adalah menyakiti hati orang yang menerimanya, dan senantiasa menyebut-nyebut pemberian itu untuk menunjukkan sikap ria, pongah dan angkuh. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada tiga hal yang perlu kita pahami dari orang-orang yang saleh. Yang pertama, dia melakukan amal-amal kesolehannya karena Allah. Dan yang kedua, yang
dia melakukan amalnya sesuai dengan apa yang dituntunkan Allah. Dan yang ketiga, dia menjaga kelanggengan amalnya meskipun amal yang dijaganya itu sedikit. Nabi mengatakan sebaik-baik amal bukanlah yang besar tapi hilang, tapi sebaik-baik amal kata Nabi adalah adwamuha wa in qalla, yaitu yang mungkin sedikit tetapi amal yang sedikit itu dijaga. Itulah sebabnya jemaah sekalian yang dirahmati Allah, di dalam surat Ali Imran ayat 102 Allah memerintahkan kita untuk memastikan bahwa ketika ajal datang menjemput kita, janganlah amal-amal kita yang kita lakukan dengan penyerahan diri kepada Allah hilang, karena Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun.